Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us mercy and blessing, so we can gather in this place with happy condition, healthy condition, and good situation. Salawat and salam always be given to our great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang berbahagia, sudah tak terasa bulan Ramadan telah menjumpai kita lagi. Bulan yang selama ini kita tunggu-tunggu akhirnya datang menemui kita. Kita patut bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan berupa nikmat melaksanakan ibadah puasa lagi. Kita patut bersyukur dan gunakan waktu yang telah diberikan dengan semaksimal mungkin. Maka dari itu, marilah kita perbanyak amal ibadah, pahala, dan juga melaksanakan berbagai kegiatan yang positif dan bermanfaat, seperti melaksanakan ibadah puasa dan memperbanyak sholat sunnah dan memperbanyak sedekah dan menghadiri acara yang bermanfaat seperti tausiah ini. Bertepatan dengan hari pertama kita puasa, izinkan saya, Muhammad Akila Dafal, untuk memandu kegiatan tausiah sore pertama kita di bulan puasa ini. Acara yang pertama, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah untuk mendirikan kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, marilah kita simak dan dengarkan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah kita. Sebelum itu, saya akan memberikan biografi singkat Bapak Kepala Madrasah kita. Beliau bernama Bapak Haji Yadus Faisal SAG MPRI. Beliau lahir di Palembang 11 Februari 1970. Beliau merupakan lulusan dari Universitas IAIN Raden Fatah Palembang dengan jurusan Pendidikan Agama Islam S2. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Bapak Kepala Madrasah di MTS 2 Negeri Palembang. Selanjutnya, ia menjabat sebagai Bapak Kepala Madrasah di MAN 1 Palembang. Dan saat ini, beliau menjabat sebagai Bapak Kepala Madrasah di MAN Insan Cendekia Oki sejak tahun 2016. Materi yang akan disampaikan beliau adalah Targhib Ramadan, bulan penuh berkah. Marilah kita saksikan dan dengarkan secara seksama materi yang telah disampaikan oleh beliau. Kepada Bapak Haji Yadus Faisal, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ummatihi wa wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Segala puja dan puji segala bentuk syukur, segala bentuk kebahagiaan kita patut mempersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini awal Ramadan. Kita melaksanakan salah satu ibadah yang sangat penuh dengan keberkahan di bulan suci yang kita nanti-nantikan. Bulan di dalamnya Allah turunkan Al-Quran, dan juga bulan nanti ada satu malam yang penuh keberkahan yang lebih baik min khairun min alfi syahrin, yaitu bulan Ramadan. Kita dipertemukan kembali oleh Allah 30 hari lebih kurang dari 365 hari
kita diberikan kesempatan untuk digembleng. Kita akan diberikan waktu untuk memasuki bengkel iman dan takwa. Itulah yang diberi nama Syahrul Ramadan. Dan mudah-mudahan kita dalam memasuki bulan suci Ramadan ini, kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelancaran, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peningkatan iman dan takwa, kecerdasan secara intelektual, spiritual, dan emosional. Ibunda Sayyidinatuna Aisyah itu pernah diberi ijazah doa ketika menjelang Ramadan. Tak apa ya, Pak Kamat memimpin doa, nanti anak-anak mengikuti. Doa ini diberikan oleh Nabi langsung ketika memasuki awal bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan Pak Kamat masih hafal ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami Rabbi wa rabbukallah ya zal jalali wal ikram. Amin. Itu historinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan suci Ramadan dikasih doa kepada istrinya yang tercinta yang dinamakan Sayyidatuna Aisyah. Allahumma ya Allah ahillahu alaina. Ya Allah berikanlah kemudahan kepada kami gitu ya, dalam menunaikan ibadah puasa. Ya. Bil yumni wal imani, dengan penuh kenyamanan, keamanan, dan diliputi oleh iman yang kuat. Wassalama, selamat sejahtera sampai ke tujuan akhir Ramadan dan dalam keadaan Islam. Allah Tuhan kami dan Tuhan kita semua, Tuhan segentar alam di dunia. Nah, itu doa itu lupa Pak Kamat sampaikan, tapi tadi sudah kita baca bersama-sama ya. Nah, doa itu bagus dibaca ketika awal Ramadan karena itu doa cintanya Nabi kepada istrinya dibekali dengan doa yang maha dahsyat. Ya. Doa memasuki bulan Ramadan diperuntukkan kepada istrinya yang tercinta yang bernama Sayyidatuna Aisyah. Atau kalau diberi nama biasanya Aisyah itu dipanggil dengan nama kesayangan dengan nama Humairah. Ada Humairah di sini? Nggak ada ya? Ya. Ada. Ya.
Anak-anakku sekalian yang saya sayangi tentunya, baik kelas 10, santri kelas 10, santri kelas 11, dan santri kelas 12 yang kami sayangi semuanya. Ya, kembali ya, tahun ini kita dapat berjumpa kembali di bulan Ramadan. Ya. Dan diperkirakan anak-anakku semua, kita akan membersamai dan bersama-sama di Man IC pada Ramadan 1444 ini cukup lama. Nah, ya. Ya. Jadi sebetulnya hikmahnya, kalian akan merasakan bagaimana kita bisa bersama-sama Ramadan di madrasah yang kita sayangi dan yang kita cintai ini. Membentuk karakter kepribadian yang baik di dalam bulan suci Ramadan, hidup sosial mandiri, tetapi kita tetap mencari ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Di samping kita juga harus menguasai ilmu-ilmu agama. Saya mensetir sebuah hadis qudsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majalisul ilmi. Dalam hadits qudsi ini Rasul bersabda, apabila kalian melalui suatu majelis ilmu pengetahuan, wabil khusus ilmu pengetahuan agama seperti pada sore hari ini, farta'u, kata Rasulullah, hendaklah kalian mampir, hendaklah kalian mengikuti. Ditanya oleh sahabat, wa ma riyadul jannah? Apa itu? Jadi ini kan diibaratkan oleh Rasulullah SAW, riyadul jannah, taman surga. Maka ditanya oleh sahabat, apa yang dimaksud taman surga ya Rasulullah? Qala, di dunia ini, majelis taklim ini, qala majalisil ilmi, yaitu majelis tempat duduknya orang-orang mencari ilmu pengetahuan. Ini duduknya ini mencari tempat ilmu pengetahuan. Wabil khusus ilmu pengetahuan agama. Maka pada kesempatan perdana ini Pak Camat diberi tugas oleh Wakaka Asramaan, diberi judul tentang tarhib Ramadan. Ya. Tarhib asal katanya itu berasal dari kata rohaba, ditambah tasdid, ya, isim fa'ilnya masdarnya tarhib. Tarhib itu artinya kita menyampaikan ucapan selamat datang Ramadan, bulan suci Ramadan. Tarhib itu adalah kata yang sungguh-sungguh melalui proses, ya. Maka itu surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pintar semuanya. Saya pikir Pak Camat yakin ini pasti hafal semua ya. Karena ini ayat kurikulum Ramadan.
Ya, kalau ada pertanyaan, tolong sebutkan ayat perintah melaksanakan puasa Ramadan ayat 183 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah 183 ini Allah turunkan itu pada tahun 2 Hijriah pada bulan Sya'ban. Jadi bukan Allah turunkan ayat ini di bulan Ramadan, tetapi Allah turunkan di bulan Sya'ban. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan di bulan Sya'ban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ada yang namanya tarhib. Tarhib itu menyongsong, ucapan selamat datang. Dan setiap proses selamat datang itu, maka prosesnya harus matang. Jadi dipersiapkan tentang apa itu Ramadan, bagaimana menjalankan amal puasa Ramadan, apa-apa saja amalan di dalam bulan suci Ramadan, apa saja nanti yang membatalkan puasa Ramadan, ya, keutamaan bulan suci Ramadan dan lain sebagainya. Tapi tentu materi ini nanti akan disampaikan oleh masing-masing ustadz dan ustazah yang telah dijadwalkan. Jadi berproses, ya, berproses. Contoh lagi, tarhib Ramadan, ya, menjadi budaya di Indonesia. Akhirnya menjadi budaya, ya. Ada beberapa lokasi, ada beberapa tempat, ada beberapa madrasah, ada beberapa majelis taklim melakukan tarhib Ramadan. Contohnya apa? Seperti kemarin anak-anak Man Insan Cendekia, ya, melakukan pawai obor. Betul tidak? Pawai obor itu merupakan tarhib, memberitahu, menginformasikan, ya enggak? Walaupun kemarin Pak Kamat sedikit evaluasi ustazah, ya. Nah, itulah mengapa Allah turunkan di bulan Sya'ban ayat 183 supaya menginformasikan dulu, memberitahukan dulu, mempublikasikan dulu sebelum masuk bulan suci Ramadan. Anak-anakku sekalian, itulah namanya tarhib. Ya? Ya. Maka orang Arab itu, orang Arab, kalau kedatangan tamu, dia berkata begini nih, nazaltum ahlan, halaltum sahlan. Nah, ini orang Arab begitu bilang. Orang Arab itu kalau dia menerima tamu, apalagi menerima tamu Ramadan, bilangnya orang Arab itu seperti itu. Nazaltum ahlan, halaltum sahlan. Selamat tiba ya Ramadan. Selamat tiba tamuku. Halaltum sahlan. Mau apa? Saya layani. Seperti itu. Jadi bulan Ramadan itu diibaratkan seperti itu oleh orang Arab, dan orang Arab itu juga seperti itu. Maka itu perlu tarhib. Perlu penyambutan bulan suci yang mulia ini. Anak-anak sekalian yang saya banggakan. Sekali lagi saya berikan aplaus untuk anak-anak yang kemarin keliling kampus Man IC. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan,
mensetir dari ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 183, dan saya yakin ayat ini kalian sudah hafal semuanya. Jadi kalau kita tidak hafal, ya, kurikulum Ramadan surah Al-Baqarah ayat 183 dengan sempurna, ya, maka bagi sekelas kita yang hadir di sini, maka kita harus perlu meningkatkan literasi Al-Quran tentang ayat Ramadan. Ya, ada beberapa ayat-ayat esensial yang harus anak-anak hafal. Seperti kemarin Bapak Direktur, Bapak Dr. Muhammad Zain menyampaikan wejangan kepada kita semua melalui online. Dia mengatakan berdasarkan hasil literasi yang ia tak ketahui, ada 770 ayat-ayat terkait dengan sains. Ya. Nah, kalau terkait dengan Ramadan ada beberapa ayat. Nah, anak-anak harus literasinya bertambah. Ya. Supaya kita bisa berbicara. Ya. Hafalkan ya Nanda, siapa namanya? Sabil. Hazihi sabili. Wadzalika sabiluka. Hafalkan ya anak? Nah, PR. Nanti besok Pak Kamat tanya khusus. Harus hafal. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena ini perdana, maka Pak Kamat ingin menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, spesifik Allah memanggil orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian semua untuk mengerjakan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti aku juga wajibkan umat-umatku terdahulu. Jadi kalau kita analisis ayat ini, goal dari kita melaksanakan saum atau puasa ini adalah tak lain untuk kita menggapai yang namanya ketakwaan. Ya. Goal daripada bulan suci Ramadan ini, dari ibadah puasa ini adalah kita ingin mencapai ketakwaan. Ya, anak-anak. Jadi Pak Kamat bilang tadi, kalau kita ini 365 hari dalam tahun kabisat, kita biasanya puasa ini 29 hari atau 30 hari. Tidak ada lebih dari 30 hari ya. Bulan Komariah. Diambil 30 harinya itu adalah supaya kita
dapat meningkatkan ketakwaan yang mana mungkin selama 335 hari itu ketakwaan itu barangkali qad yazidu wa qad yankus. Kita 365 hari, kalau dikurangi 30 hari berapa? 335 hari lebih kurang. Mungkin saja 335 hari itu kita ini ketakwaan kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Lagi buntu turun takwaan. Ya. Kalau belum dapat kiriman agak lesu ya. Belum dapat transfer dengan murabi juga agak lesu ya. Begitu juga kita dalam melaksanakan ibadah. Maka di 30 hari ini kita menambal, bahkan meningkatkan ketakwaan kita supaya 365 hari itu ketakwaan kita itu stabil. Tujuannya takwa. Enggak? Nah, yang diharapkan ketakwaan dimaksud dalam ayat ini, kita diminta untuk meningkatkan ketakwaan secara personal. Satu, kita diminta apa? Meningkatkan ketakwaan secara personal. Kita diminta meningkatkan ketakwaan atau karakter secara individu. Bagaimana caranya itu? Di dalam bulan suci Ramadan kita diminta sesuai dengan hadis Rasulullah rawahul Bukhari. Pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min zambi. Sudah pasti itu hadisnya. Barang siapa yang menyatakan diri beriman dan dengan penuh perhitungan, artinya melaksanakan puasa itu dengan benar, dengan baik, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan ampunkan, Allah akan hapuskan, Allah akan hilangkan kesalahan-kesalahannya yang telah lalu. Kita puasa ini, kalau kita puasa ini dengan benar-benar keimanan yang sungguh-sungguh dan benar-benar melakukan ibadah puasa kita dengan baik. Bagaimana puasa? Al-imsaku an-nafsu min tulu'il farji ila ghurubis syamsi. Kita menahan diri dari tidak makan, tidak minum dan lain-lain dari mau terbitnya fajar sampai dengan terbenam matahari. Itu puasa. Atau kalau yang sudah berkeluarga, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya, anak-anak. Yang kedua, hadis Rasul sesuai dengan hadis Bukhari yang diriwayatkan Bukhari, man qoma. Nah, ini bedanya apa? Anak-anak. Man soma, man qoma. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sama, tetapi bedanya soma puasa, koma artinya mendirikan sholat malam. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini sholat malam yang rutinitas kita lakukan seperti apa? Sholat apa? Tarawih.
Salat apa lagi kalau malam hari? Witir. Salat apa lagi? Tahajud. Kalau Anda lakukan benar-benar ini, insya Allah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah benar-benar akan ampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Tapi ada garis miringnya. Dosa yang mana? Tentu dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kepada manusia? Tidak. Kalau kita dosa dengan manusia, hanya manusia itu sendiri kalau mengampuni baru dia dosa. Dosa kepada Allah, mungkin anak-anak, contoh tidak sholat, contoh tidak berpuasa. Seolah karena anak-anak sering melakukan sholat rawatib, anak-anak sering melakukan misalnya puasa Senin Kemis, Allah akan ampunkan. Itu tanda kutipnya anak-anak. Maka tidak boleh kita bersalah dengan manusia. Sholat malam. Kalau di dalam bulan suci Ramadan, sholat apa lagi yang kita dawamkan? Kalau pagi hari, sholat duha. Atau sholat sunat rawatib. Apa yang dimaksud dengan sholat sunat rawatib? Sholat sunat yang kita lakukan mengiringi sholat wajib. Seperti qobliyah dengan ba'diyah. Kalau di IC ini Pak Gamat sering amati nih, anak-anak IC sedikit atau separuh palingnya melaksanakan sholat sunat rawatib. Padahal sholat sunnah itu akan menampal bolong-bolongnya kekurangan sempurna sholat wajib kita. Misalnya ada anak IC buru-buru nggak berwudu sholat, ada? Mudah-mudahan tidak ya. Kok tahu Pak Kamat? Tahu lah dong. Banyak juga Pak Kamat tahu walaupun Pak Kamat tidak hadir. Begitu juga meningkatkan sholat fardu 5 waktu. Di bulan Ramadan inilah kualitas sholat fardu itu kita tingkatkan. Ngomongnya itu bukan hanya ngomong kita tingkatkan, tapi kualitasnya. Allah berfirman, Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat fardu itu dilaksanakan sesuai dengan tepat waktu. Ya enggak? Benar atau benar? Benar atau benar? Kalau di Man IC ini, wah luar biasa di Man IC ini. Lalu subuh-subuh jam 4 itu sudah bunyi nih sirine Al-Quran. Benar nggak? Membangunkan kita secara tidak langsung. Ustazah jam berapa ini? Sampai jam 6. Sampai jam 6 tidak apa-apa? Tidak apa-apa ya? Saya, masalahnya Pak Kamat masih semangat-semangat juga ini ya. Walaupun ini reklun saya ini ya. Tidak apa-apa ya nak ya? Sama-sama. Di mana nih? Tepat waktu. Ini beda. Masih ada anak-anak sedikit yang kadang-kadang kita sholat 5 waktunya itu masbuk. Saya nggak habis pikir. Contoh kayak subuh tadi, ada lebih kurang anak-anak yang sholat subuhnya ketinggalan. Bukan ketinggalan, ya ketinggalan. Lebih kurang 8 orang di sebelah kiri Pak Kamat. Ini datang dari mana? Padahal kita sudah dibangunin jam 3 loh.
Oh, ini makhluk dari mana ini? Dari Mars atau dari mana? Normal nggak seperti ini? Apalagi yang ketinggalan, ya, masbuknya 1 rakaat ketinggalan. Itu menurut saya tidak normal. Ini contoh ilustrasi. Kami di kantor atau anak-anak kita di kantor ini ada peraturan. PTK, guru dan pegawai masuk kantor itu paling lambat jam 7. Kalau guru atau PTK yang datangnya tepat jam 7, berarti kedisiplinan dia adalah standar. Standar. Kalau seandainya mereka datang jam 7, jam 6.30, berarti mereka hebat. Mereka orang-orang disiplin, bukan diselipin. Kalau seandainya, ilustrasikan kita sholat, anak-anak subuh misalnya jam 10 menit sebelum jam 5, maka dia datang jam 4.30, ya, 4.35 dia datang, berarti dia bagus. Tapi kalau datangnya 5.43, wah itu gawat. Ngerti? Beda kedatangan 4.35 dengan 5.43. Kalau 5.43 itu berarti jam 5:43 menit. Close itu. Nah ini, ya. Jadi dari sholat saja anak-anak di dalam bulan Ramadan ini menjadi bengkel kita. Perbaiki yang 335 hari mungkin kita tidak benar itu dibenari. Baru kita termasuk orang-orang la'allakum tattaqun. Apa hidup kita mau seperti ini saja? Tidak. Apalagi? Itu namanya peningkatan ketakwaan secara personal. Mudah-mudahan ya. Mungkin ada ya. Ada juga dan jangan sampai ada ya. Misalnya ada anak-anak kita, misalnya dibangun oleh guru pembina asrama, bersembunyi di balik lemari. Bahkan yang hebat lagi, apa Ustaz Juni ketawa? Bahkan yang lebih hebat lagi bersembunyi dalam bak kamar mandi. Saya menduga, bukan menuduh ya. Menduga kan boleh ya. Dulu saya rajin. Mungkin karena sekarang Pak Kamat dah agak tua lah, capek juga ya. Kalau dulu saya jadi tahu. Saya tahu hitungan jumlah sab ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau 6 itu tidak penuh, kemana itu anak yang tidak penuh itu? Patut diduga seperti yang Pak Kamat sampaikan tadi. Jangan malu-malu lah, Pak Kamat tahu itu. Ya, ayo kita perbaiki diri. Mau jadi apa kita? Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui peningkatan ketakwaan secara personality. Karakter individu perbaiki memasuki bulan suci Ramadan yang pahalanya luar biasa. Ya. Banyak. Apalagi amal-amal kita yang personality, karakter individu. Mungkin seperti kita anak-anak dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan
Di samping tadi qoma, qiyamul lail, duha, salat tahajud, kita juga sangat diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Seperti semalam habis Isya, anak-anak ada halalko, tadarus, wah seneng saya, ya. Artinya meningkatkan itu jumlahnya juga meningkat. Seperti tadi Pak Kamat ulangi, kalau kemarin sholat rawatibnya paling cuman sekali ba'dal maghrib, nanti qoblal isya nambah, jadi jumlah sholat sunatnya juga bertambah. Itu namanya meningkat. Sebelum subuh, sholat rawatibnya juga dilaksanakan 2 rakaat dan lain sebagainya. Sebelum asar dan lain sebagainya. Jadi jumlahnya juga meningkat. Baca Al-Quran, ya, itu ibadah personality enggak? Kalau kita secara matematik, Al-Quran itu 30 juz ya, betul? Al-Quran itu 30 juz. Kalau kita baca Al-Quran, karena sangat dianjurkan dikarenakan Ramadan adalah syahrul Quran, artinya kita sehari itu minimal baca Al-Quran itu atau tadarus itu 1 juz per hari. Kalau kita punya metode bagaimana kita bisa mencapai 1 juz ini, kita bagi saja. Kalau 1 juz itu jumlah halamannya 20 halaman. Artinya kalau kita sholat 5 waktu, setiap kita laksanakan sholat waktu itu minimal kita harus baca Al-Quran 4 halaman. Kalau 4 halaman dikali 5 waktu berarti 20 halaman. Kalau 20 halaman berarti kita tadarusnya setiap hari itu 1 juz. Itu kalau kita sholat. Belum mungkin kita menjelang, belajar dan lain sebagainya. Masa anak man ice tidak bisa mencapai 1 juz? Itu kan metode yang mudah. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi. Sehingga ada jiwa-jiwa Qur'ani kita di dalam bulan suci Ramadan ini, meningkat iman dan takwa kita. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita ada kebijakan, ya. Oke, only 5 minutes. Kebijakannya anak-anak, kita tausiah seperti ini sampai jam, ya, sebelum maghrib selesai. Kemudian nanti malam ba'dal maghrib, karena kalian sudah iftar, itu kan tidak ada kegiatan sampai menjelang sholat tarawih. Setelah sholat tarawih, nah ini kebijakannya Ustazah, kalau anak-anak ini ada ujian nanti, mereka tadarus Al-Qur'annya mandiri saja. Jadi kita berikan kesempatan mereka untuk belajar. Dari tanggal 27 sampai dengan tanggal berapa itu? 5 apa ya? Nah, kalau sebelum ini dan sesudahnya anak-anak nanti boleh tadarus halaqah, ya. Kemudian anak-anak, kita kegiatan belajar mengajar sesuai dengan edaran surat Bapak Direktur, kita ada pengurangan jam. Jadi pulang sekolah kita lebih cepat. Tetapi masuknya seperti biasa. Masuk jam 7 pagi, kegiatan kita pertama nanti duha bersama, dilanjutkan dengan tausiah oleh siswa, kemudian dilanjutkan dengan tahfizul Quran. Dari jam 7 sampai dengan 8.30. Setelah itu KBM, istirahatnya waktu sholat zuhur, kemudian nanti pulangnya jam 14:15. Saya ulangi, pulangnya jam 14:15. Jadi anak-anak sorenya bisa belajar kembali atau istirahat nanti sebelum jam 5 tepat waktu dong, ya.
datang ke majelis ini seperti hari ini. Nah, itulah ya kebijakan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini, ya. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, Bapak Ibu semua, Ustadz dan Ustazah yang saya muliakan, saya hanya pembuka saja barangkali dalam tausiah ini sebagai katakanlah tarhib dan sedikit memotivasi anak-anak supaya kita jangan sampai memasuki bulan suci Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan tidak ada peningkatan keimanan dan ketakwaan, tidak ada peningkatan nilai-nilai ibadah. Kita termasuk orang-orang yang rugi. Nanti kesempatan lain, nanti ada asatis yang lain akan menyampaikan sesuai dengan materi yang sudah dibagi oleh waka keasramaan, ya. Baik anak-anakku sekalian yang saya banggakan, ini ada fotonya nggak nih? Tadi ada foto nggak? Nggak ada foto? Ada? Siapa yang foto? Oh ada ya, alhamdulillah. Kita beri nama, ini langsung kita launching aja kegiatannya ya. Jadi kita beri nama kegiatan peningkatan mutu iman dan taqwa man insan cendekia pada bulan suci Ramadan dengan nama Gema Ramadan. Ya. Gema itu kita singkatan dari gerakan meningkatkan amal dalam bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang saya sayangi, jaga terus kekompakan kalian, kerjasama yang baik. Karena kita juga anak-anakku yang kami banggakan, nih nanti berbukanya bareng. Tolong nanti Bapak Ibu, Ustadz dan Ustazah dapat barangkali sama-sama kita menertibkan untuk pas putur ya, berbuka. Jangan berebut-rebutan ya anak-anak. Insya Allah cukup. Kemungkinan nanti ada yang lesehan tapi bersih ya. Tolong yang santri, tempat makannya juga yang santriwati dijaga dengan bersih. Jangan ada yang tumpah ya, jangan ada yang tumpah. Kalau ketumpahan kan nanti temannya yang dibawa kan nggak enak nih ya. Ya. Saya kemarin dari Goa, dari Palu, itu tempat makannya kecil sekali. Saya bingung juga bagaimana itu. Man Ice besar begitu masih kurang. Tapi kita atur dengan sebaik-baiknya ya, sebaik-baiknya. Insyaallah anak-anak akan diberikan menu yang cukup baik lah ya, ya. Termasuk nanti setelah kegiatan tarawih. Jadi tolong sekali lagi Ustadz dan Ustazahnya, bantuannya, anak-anak juga sama-sama menertibkan diri dalam berbuka puasa. Barangkali ini saja yang Pak Camat ingin sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini masih banyak sebetulnya materinya ya. Jadi peningkatan secara individual juga secara sosialnya belum Pak Camat sampaikan tadi ya. Nanti insya Allah disampaikan. Banyak sih zakat, infak, ibadah sosial lainnya juga. Itu upaya kita meningkatkan keimanan takwa dalam bulan suci Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah dan keberkahan kita di dalam bulan suci Ramadan ini dan dapat menyelesaikan lengkap 30 hari di dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kepala Madrasah atas tausiah yang saya sampaikan. Dari tausiah tadi kita dapat mengambil kesimpulan berupa bulan Ramadan merupakan bulan kebahagiaan bagi umat Islam. Selama kurang lebih 365 hari, umat Islam menunggu bulan suci ini dengan penuh semangat.
Umat Islam berlomba-lomba memperbanyak pahala dan amal ibadah. Salah satu kegiatan yang tak kalah bermanfaatnya ialah menghadiri majelis ilmu. Salah satu hadis kursi juga menerangkan betapa bermanfaatnya menghadiri majelis ilmu, dan bahkan Nabi Muhammad pun menyebutnya taman surga di dunia. Dengan datangnya bulan suci ini, umat Islam perlu melakukan tarhib atau sambutan untuk menyambut bulan Ramadan. Tarhib sendiri mendatangkan pahala karena secara tak langsung memberitahukan kedatangan bulan suci ini kepada orang lain. Dalam proses menjalani bulan Ramadan, kita perlu menggunakan kurikulum surat Al-Baqarah ayat 123, yaitu memperbanyak ibadah sunnah, memperbanyak bacaan Al-Quran, serta menegakkan sholat malam. Tujuan untuk meningkatkan ini, untuk meningkatkan ketakwaan secara personal. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu bagi kita semua dan dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara Alhamdulillah. dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Iqbal Aslam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.